Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 368. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pembatasan kekuatan yang Qin terima benar-benar sedikit menghilang. Selanjutnya Qin mengeluarkan cakram Gyo Qiankun. Pada awalnya Qin mengira cakram Gyo Qiankun tidak akan berfungsi di tempat ini. Namun ternyata itu malah sebaliknya. Di tempat ini cakram Gyo Qiankun malah semakin hebat. Di saat Qin mendesaknya, pemandangan beberapa ratus meter dapat dilihat oleh Qin. Namun tempat ini benar-benar sangat luas. Qin masih belum menemukan jejak Yuqiansu. Sebaliknya, Qin malah menemukan banyak tanaman obat spiritual. Kemudian Qin mengambil tanaman obat spiritual itu. Sepanjang jalan Qin menemukan banyak monster serangga. Qin menjadi semakin khawatir. Jika Yuqiansu bertemu dengan serangga ini, maka dia pasti akan dalam bahaya. Qin terus maju ke kedalaman. Sepanjang jalan Qin juga melihat banyak orang yang sedang bertarung satu sama lain. Setengah hari kemudian Qin menemukan kebun tanaman obat. Qin cukup terkejut karena terdapat banyak sekali tanaman obat spiritual. Tanaman obat spiritual ini sebagian besar adalah tanaman obat spiritual tingkat 7 dan sebagian kecil adalah tanaman obat spiritual tingkat 8. Namun tidak ada satupun tanaman obat spiritual tingkat 9. Qin dengan cepat mengumpulkan tanaman-tanaman obat spiritual ini. Setengah hari kemudian di cincin penyimpanan Qin sudah banyak tanaman obat spiritual. Di antaranya ribuan tanaman obat spiritual tingkat 7 dan ratusan tanaman obat spiritual tingkat 8. Dan kebun obat ini juga telah hampir kosong dikumpulkan oleh Qin. Hei, sepertinya sebelumnya ada kebun obat di sini, tapi sudah diambil oleh seseorang. Tiba-tiba dua sosok muncul. Keduanya adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak. Di saat keduanya melihat Qin, mereka berdua langsung menghadang Qin dan mengepungnya. Qin, ternyata itu kamu, paria dari pavilion pil bawah. Serahkan tanaman obat spiritual yang kamu ambil. Jika tidak apa? Kata Qin. Jika tidak, kami akan merampasnya dengan paksa. Segera keduanya mengeluarkan sebuah pedang dan menebas. Melihat itu, Qin juga mengeluarkan pedang karat. Jurus pedang kematian dirilis. Tebasan Qin langsung menghancurkan serangan lawan dan menyapu ke tubuh lawan. Di saat menebas, tubuh salah satu orang itu langsung terpotong, berubah menjadi kabut darah dan mati. Wang Chong! Teriak salah satu orang lainnya, dia ngeri. Dia jelas merasakan kultivasi Qin hampir sama dengannya. Sama-sama ahli martial sovereign tahap awal puncak. Tapi mengapa Qin ini mampu membunuh Wang Chong dengan satu ayunan pedang? Kurang ajar, aku akan membalaskan dendam Wang Chong. Orang ini meraung langsung menebaskan pedangnya dikombinasikan dengan bloodline-nya dan menyapu ke arah Qin. Sosok Qin terlihat diam dan menerima serangan itu. Tidak peduli seberapa kuat pun Qin itu, di bawah seranganku barusan dia pasti mati, kata orang itu. Namun setelah ledakan terlihat sosok Qin menghilang. Tidak baik, itu bayangan. Orang itu dengan panik melirik-lirik ke sekitar. Di mana kamu? Aku di sini. Tiba-tiba Qin melesat datang dari sisi lain memegang pedang karat dan langsung menebas orang itu. Orang itu pun dipotong oleh pedang karat dan berubah menjadi kabut darah. Kedua cincin penyimpanan naik dan jatuh ke tangan Qin. Setelah itu Qin pergi dari sana dan kembali mencari Yuqiansu. Sesaat Qin merasa ada perubahan di cincin penyimpanannya dan kemudian Qin memeriksanya. Dan ternyata sekelompok semut pemakan ki dan serangga api sedang memakan tanaman obat spiritual yang Qin kumpulkan sebelumnya. Tiba-tiba Qin menjadi marah
Tanpa perintah, serangga-serangga ini memakan tanaman obat spiritualnya. Untungnya Qin Chen menemukannya lebih awal, jika tidak mungkin semua tanaman obat spiritual yang Qin Chen kumpulkan sebelumnya telah habis dimakan oleh mereka. Serahkan semuanya kepadaku. Qin Chen langsung membungkus kedua serangga ini dengan formasi domain dan domain pedang. Tuan, jangan hukum kami hanya lapar. Sebagai pemiliknya, Qin Chen tahu apa yang ingin dikatakan serangga roh api dan semut pemakan ki. Kemudian Qin Chen mengamati kedua serangga ini dan melihat beberapa perubahan. Sepertinya kedua serangga ini telah bermutasi dan ukurannya juga sedikit lebih besar. Tuan, binatang serangga ini sepertinya memiliki napas binatang ras alien saya, kata skeleton cabang. Dia tiba-tiba keluar menatap kedua serangga itu. Tuan, tidak, jangan tuan. Itu sama seperti tulang hitam. Bos, ya bos, itu panggilan yang bagus. Oke, diam. Mau tuan atau bos, itu terserah kalian. Sekarang ayo jelaskan semua yang terjadi, kata Qin Chen. Bos, kami hanya ingat setelah menerima pembaptisan kesengsaraan guntur, kami bermutasi. Adapun tanaman obat spiritual itu, kami melihatnya dan tiba-tiba lapar lalu kami memakannya, kata kedua serangga itu. Qin Chen mengerutkan kening. Lalu, apa kalian ingat mengapa kalian bisa ada di dalam labu hitam, kata Qin Chen. Kami tidak ingat. Kami hanya ingat bos membawa kami bertarung waktu itu, kata serangga api. Qin Chen berpikir pada awalnya dia bertanya bermaksud ingin mengetahui asal-usul kedua serangga ini. Akan tetapi mereka tidak ingat apa-apa, bahkan di saat mengikuti budak hitam mereka juga tidak ingat. Awal ingatan mereka hanya pada saat di alam rahasia iblis surgawi. Lalu, ada di mana tingkat kekuatanmu sekarang, kata Qin Chen. Kami tidak tahu. Oke, jangan bergerak. Qin Chen mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas beberapa kali. Beberapa cahaya pedang langsung menghantam kedua serangga itu. Apa yang kalian rasakan, kata Qin Chen. Bos, apakah kamu sedang menggelitik kami? Mendengar ini, Qin Chen terkejut. Serangan pedang Qin Chen barusan sangat kuat, bahkan bisa membunuh ahli martial sovereign tahap awal dengan satu tebasan. Tapi bagi serangga aneh ini, itu hanya menggelitik. Pertahanan macam apa ini, kata Qin Chen. Skeleton cabang juga terkejut melihatnya. Kamu berhati-hatilah. Qin Chen kembali menebas lagi dengan serangan pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, apa yang kalian rasakan, kata Qin Chen. Bos, ini sedikit terasa sakit. Qin Chen terkejut. Aku tidak percaya, kata skeleton cabang. Dia langsung menamparkan tangannya kepada dua serangga itu. Namun kedua serangga itu tidak terluka sedikit pun dan berkata, Tulang hitam, jangan berpikir untuk menyerang kami. Kami tidak takut kepadamu. Segera kedua serangga itu mengepung skeleton cabang. Berhenti, aku hanya bercanda, kata skeleton cabang. Setelah melihat kekuatan kedua serangga ini, Qin Chen cukup senang. Berhenti, mulai sekarang kamu harus menurut kepadaku, kata Qin Chen. Yah, tentu, bos adalah bos kami. Kami pasti mematuhi perintah bos. Oke, bagus. Kalau begitu di masa depan, aku akan memanggil kamu Xiao Yi dan kamu Xiao Huo. Apakah kalian mengerti? Kata Qin Chen. Wah, sekarang aku punya nama. Namaku Xiao Yi dan aku Xiao Huo. Nama yang sangat bagus. Oke, sekarang kalian masuk lagi ke dalam labu hitam. Tidak bos. Kami sedang mau di luar. Ngomong-ngomong, kami bisa menemukan nona muda untuk bos. Apakah kamu juga bisa mencari? Yah bos, kami bisa mencium bau dari jarak jauh. Oke, kalau begitu carilah. Ingat, jangan membuat masalah, kata Qin Chen. Baik bos, anak-anak, ayo. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya bergegas menyebar mencari Yuqiansu dan menghilang dari pandangan Qin Chen. Bagus, dengan ini pencarian akan semakin cepat dan Yuqiansu akan secepatnya ditemukan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan serangga roh, kata Qin Chen. Dia ingat selain semut pemakan ki dan serangga api, di dalam labu hitam juga ada serangga roh.
Serangga roh ini jenis serangga aneh yang lebih istimewa daripada serangga pemakan ki dan serangga api. Serangga roh bertindak sendiri dan sangat langka, hanya saja serangga roh lebih cocok untuk mencari sebuah harta karun, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Karena itulah Qin tidak pernah mengeluarkannya di saat bertarung. Sekarang Qin ingin tahu setelah sampai di tempat ini apakah serangga roh juga bermutasi atau tidak, seperti semut pemakan ki dan serangga api. Di saat Qin sedang memeriksa serangga roh, di tempat lain Xiao Yi dan Xiao Huo terus terbang mencari Yu Qiansu. Sesaat semut pemakan ki mencium bau Yu Qiansu, dia pun dengan cepat bergegas ke arah itu. Di sisi lain, di sebuah lembah terlihat Yu Qiansu sedang dikepung oleh 3 orang pria. Yu Qiansu bertarung dengan 2 pria. Keduanya adalah ahli martial sovereign tahap tengah puncak. Sedangkan pria yang satu dia hanya menonton. Namun dia adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Nampak di bawah serangan 2 pria itu Yu Qiansu terdesak. Hahaha. Gadis cantik, saya sarankan jangan melawan, lebih baik menurutlah. Sebuah kehormatan bagimu untuk melayani kami, kata salah satu pria. Pria-pria itu sangat mesum. Di saat melihat kecantikan Yu Qiansu, mereka benar-benar tidak tahan. Berhenti, jangan mendekat. Aku berasal dari istana penegak hukum. Apakah kalian tidak takut dengan istana penegak hukum? Kata Yu Qiansu. Hahaha, saya telah bermain dengan banyak wanita, tapi saya tidak pernah merasakan wanita dari istana penegak hukum. Sekarang saya ingin merasakan rasanya menikmati tubuh wanita dari istana penegak hukum. Mendengar ini Yu Qiansu gemetar karena marah. Hehehe, marahlah. Semakin kamu marah, semakin cantik, dan semakin saya akan menikmatinya. Tidak baik. Saudara perempuan sedang dalam bahaya. Segera Xiao Yi mengirim informasi kepada serangga lainnya, sedangkan dirinya sendiri terus mengawasi Yu Qiansu. Informasi dikirim dari satu serangga ke serangga lainnya. Mereka memiliki caranya sendiri untuk saling berkirim informasi. Walaupun serangga-serangga ini tidak bisa berbicara, tapi mereka dapat menerima informasi dari yang lain. Dengan cepat informasi ini pun diteruskan kepada Qin. Apakah kamu telah menemukan Yu Qiansu? Qin cukup senang, namun di saat serangga itu menunjukkan tingkah yang khawatir, Qin tiba-tiba menjadi cemas. Walaupun serangga ini tidak bisa berbicara, akan tetapi karena Qin pemiliknya, dia mengerti tentang apa yang disampaikan serangga itu. Apakah Yu Qiansu dalam bahaya? Ayo cepat bawa aku ke sana, kata Qin. Segera semut pemakan ki, skeleton cabang, dan Qin pergi melesat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini di lembah Yu Qiansu masih bisa bertahan dan bertarung dengan 2 ahli martial sovereign tahap tengah. Walaupun basis kultivasi Yu Qiansu lebih rendah, tapi dia memiliki benih parasit dan juga teknik ibu kota selatan kuno yang membuatnya mampu melawan dan bertahan. Wanita ini hanya ahli martial sovereign tahap awal, tapi mengapa sangat kuat? Kedua ahli itu cukup terkejut. Dong Xinghuo, Qiu Junmai, apa yang kalian lakukan? Bahkan seorang wanita kalian tidak bisa menjatuhkannya, kata seorang ahli martial sovereign tahap akhir yang menonton. Dia bernama Penatua Ying. Mereka bertiga berasal dari Pangjiao kuno. Penatua Ying, wanita ini sedikit aneh. Beri aku waktu beberapa lama lagi untuk menjatuhkan wanita ini. Namun beberapa saat kemudian keduanya tetap tidak bisa menjatuhkan Yu Qiansu. Kedua sampah, sangat lama. Harus aku yang turun tangan sendiri, kata Penatua Ying. Segera dia melesat dengan serangan telapak tangan, dia menerjang ke arah Yu Qiansu. Yu Qiansu menebaskan pedangnya yang dilapisi es salju dan berhasil memblokir serangan Penatua Ying. Namun dari sisi lain, kedua orang itu melayangkan serangan diam-diam, langsung menghantam tubuh Yu Qiansu, membuat Yu Qiansu terluka dan menyemburkan darah. Sialan, hati-hati, jangan sampai tidak sengaja membunuhnya, kita belum menikmatinya. Kemudian Penatua Ying melayangkan serangan telapak tangan lagi untuk melumpuhkan Yu Qiansu.
"Kakak perempuan, jangan takut, aku di sini." Semut pemakan Ki tidak tahan lagi. Di saat-saat kritis dia langsung muncul. Bayangan telapak tangan itu menghantam semut pemakan Ki. Semut pemakan Ki jatuh ke tanah, namun dia tidak kenapa-kenapa dan kembali terbang lagi. Makhluk apa itu? Ketiga pria itu terkejut melihat kemunculan seekor serangga kecil. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.